Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidden Story. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk like dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan di notifikasi kalian dari video-video kami selanjutnya. Jika ada kritik dan saran membangun, silakan tinggalkan komentar kalian di setiap video kami. Terima kasih. Joseph Goebbels, pria kelahiran tanggal 29 Oktober tahun 1897 di Reich, Jerman, dikenal sebagai Menteri Propaganda Reich ketiga Jerman, di bawah kendali Adolf Hitler. Dilansir Britannica, dia adalah seorang orator ulung, dan propagandis yang bertanggung jawab menampilkan citra yang baik dari rezim Nazi, kepada rakyat Jerman. Setelah Hitler bunuh diri, Goebbels menjabat sebagai kanselir Jerman selama 1 hari, sebelum dia dan istrinya, Magda Goebbels, meracuni 6 anak mereka, dan kemudian bunuh diri. Goebbels adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, dari pasangan Friedrich Goebbels, seorang pegawai pabrik Katolik Roma yang saleh, dan Katharina Maria Odenhausen. Orang tuanya memberinya pendidikan sekolah menengah, dan juga membantunya selama 5 tahun studi sarjana. Dia dibebaskan dari dinas militer selama Perang Dunia I, karena kaki pengkornya, mungkin akibat tertular polio saat kecil. Lulus dari Universitas Heidelberg pada tahun 1922, dengan gelar doktor dalam filologi Jerman, dia belum terlibat dalam politik. Tapi Goebbels, yang sama dengan kebanyakan orang sezamannya, diilhami oleh semangat nasionalistik yang dibuat lebih kuat oleh hasil perang yang membuatnya frustrasi. Selama masa kuliahnya, seorang teman juga memperkenalkannya dengan ide-ide sosialis dan komunis. Pada musim gugur 1924, Goebbels berteman dengan sekelompok sosialis nasional. Sebagai pembicara yang berbakat, ia menjadi administrator distrik NSDAP, atau Partai Pekerja Sosialis Jerman Nasional di Elberfeld, dan editor majalah Sosialis Nasional 2 mingguan. Pada bulan November tahun 1926, Hitler mengangkatnya sebagai pemimpin distrik di Berlin. NSDAP atau Partai Nazi, telah didirikan dan dikembangkan di Bavaria, dan hingga saat itu, praktis tidak ada organisasi partai di Berlin, ibu kota Jerman. Goebbels terus membangun kekuatan Nazi di Berlin, sampai aksesi Hitler ke kekuasaan pada Januari tahun 1933. Pada tahun 1928 Hitler memberi Goebbels jabatan tambahan, sebagai Direktur Propaganda untuk NSDAP untuk seluruh Jerman. Goebbels mulai menciptakan mitos Führer seputar pribadi Hitler, dan melembagakan ritual perayaan dan demonstrasi partai yang memainkan peran penting dalam mengubah massa menjadi Nazisme. Selain itu, ia menyebarkan propaganda, dengan melanjutkan jadwal pidatonya yang ketat. Setelah Nazi merebut kekuasaan, Goebbels mengambil alih mesin propaganda nasional. Setelah berhasil mengakhiri demokrasi dan merombak Jerman menjadi kediktatoran yang dikuasai partai tunggal, Nazi melakukan kampanye propaganda besar-besaran untuk memenangkan loyalitas dan kerjasama dari masyarakat Jerman. Kementerian Propaganda Nazi, yang dikepalai Dr. Joseph Goebbels, mengambil alih kendali atas semua bentuk komunikasi di Jerman, surat kabar, majalah, buku, pertemuan publik, dan rally, seni, musik, film, serta radio. Segala macam sudut pandang yang sifatnya mengancam terhadap keyakinan Nazi atau terhadap rezim tersebut disensor dan dihapus dari semua media. Selama musim semi tahun 1933, organisasi-organisasi mahasiswa, para profesor, dan pustakawan Nazi menyusun senarai-senarai panjang buku yang menurut mereka tidak boleh dibaca oleh masyarakat Jerman. Kemudian, pada malam tanggal 10 Mei tahun 1933, Nazi menjarah perpustakaan dan toko-toko buku di seluruh Jerman. Dengan disinai cahaya obor, mereka berpawai pada malam hari sembari bernyanyi, dan melemparkan buku-buku tersebut ke dalam kobaran api unggun besar. Pada malam itu, lebih dari 25.000 buku dibakar. Beberapa di antaranya merupakan karya penulis Yahudi, termasuk Albert Einstein dan Sigmund Freud.
Kebanyakan buku tersebut merupakan karya penulis non-Yahudi, termasuk penulis-penulis ternama Amerika seperti Jack London, Ernest Hemingway, dan Sinclair Lewis, yang gagasan-gagasannya oleh Nazi dipandang berbeda dari gagasan mereka dan oleh karena itu tidak boleh dibaca. Dalam penyensoran Nazi tersebut juga dibakar buku-buku karya Helen Keller, yang meskipun tunarungu dan tunanetra menjadi penulis yang diperhitungkan. Ketika dikabarkan tentang pembakaran buku tersebut, dia berujar, tirani tidak dapat mengalahkan kekuatan gagasan. Ratusan ribu orang di Amerika Serikat memprotes pembakaran buku tersebut, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran kebebasan berekspresi, lewat rally-rally umum di New York, Philadelphia, Chicago, dan Santa Louis. Sekolah-sekolah juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan gagasan Nazi. Sementara beberapa buku ditarik dari ruang kelas lewat penyensoran, buku pelajaran lainnya, yang baru ditulis, dibawa masuk untuk mengajarkan murid-murid kepatuhan buta kepada partai, kecintaan kepada Hitler, dan antisemitisme. Pertemuan-pertemuan seusai sekolah organisasi pemuda Hitler dan Liga Putri Jerman melatih anak-anak untuk setia kepada partai Nazi. Di dalam, dan di luar sekolah, kaum muda melakukan perayaan-perayaan pada kesempatan-kesempatan seperti saat ulang tahun Adolf Hitler, dan peringatan ketika dia merengkuh kekuasaan. Kementerian Nasional untuk Pencerahan dan Propaganda Publik dibentuk untuknya, dan ia menjadi presiden, Kamar Kebudayaan, yang baru dibentuk. Dalam kapasitas ini ia menguasai, selain propaganda, seperti pers, radio, teater, film, sastra, musik, dan seni rupa. Era intelektualisme Yahudi yang ekstrim telah berakhir, kata Goebbels dengan penuh kemenangan kepada hadirin. Pengaruh Goebbels menurun pada tahun 1937, dan 1938. Selama waktu ini, ia juga terlibat dalam hubungan asmara dengan bintang film Cekoslowakia, yang hampir membuatnya meninggalkan karir, dan keluarganya. Hitler meninggal karena bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945, dan hari itu Goebbels menjadi kanselir Reich, sesuai instruksi dalam wasiat Hitler. Namun, pada tanggal 1 Mei Goebbels, satu-satunya pemimpin Nazi asli yang tetap bersama Hitler di bunker yang dikepung di Berlin, dan 6 anaknya diracuni dengan sianida oleh istrinya, dan pasangan itu kemudian bunuh diri.